الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Segala puji dan syukur atas limpahan dan karunia Allah. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain kita ceraan agak Oya maksud kegunan jelas aku ya. Gara-gara oya ngepasti pesan di Tengku Sukirman atau Tengku Imam atau Pak Kecil. Oya ada ngepusi ini oya. Padahal hadirin yang mulia yang dirahmati Allah, kami penceramah ini gara balai jerak di jemaah penjemaah biara ya. Gara sempat kami emang kami jadwal di tiga tambah jahat lain tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, kengon kadang-kadang memang kita di dunia ngakir. Dunia ngakir lain cerak lain maksud jemaah. Kita tulis kadang-kadang hadis Nabi. Anak kena jemaah. Oya tengkua biara lain pukul samping. Don pukul samping. Demi pukul don. Jadi ini yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya tene-tene karena kita cawaya fi qulubihim maradun fazadahumullah maradan. Ngarap penyakit waspada temi. Sehingga begitu diucapkan, orang kita marah, bengis. Karena aku ganti rupiah jemaah. Kadang-kadang aku jadi masjid, jadi makmum. Orang kita tahu ya doa. Dia tiada rupiah. Apakah salah saya membaca Al-Fatihah atau yang mujib? Nah, begitulah lebih kurang logikanya hadirin yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ini murid, sebenarnya tanggung jawab masing-masing. Masih tanggung jawab masing-masing. Ada budak, budak ini mau budak masa gayu, kita nak budak budak ini, jemaah gara merdeka, setengah manusia, kok kita ceraan, dijual beli, budak ini. Hasil dari ini budak ini. Amai budak, anaknya jadi budak. Atau hasil dari perang antara suku ini dan suku kalah suku ya menjadi tawanan, menjadi budak. Jadi masa jahiliyah ke Abu Jahal rumpongnya dua sele atau ulone budak ini, dia nak hukumnya. Tapi kalau sempat budak memukul Abu Jahal dan kawan-kawannya, bangsawan Quraisy, ini berlipat-lipat. Jadi kita bewas kampung dicawatan mentang-mentang kita cuma kali pukul awan tengah anu ke kampung, dia mau guna kena ter, dis rumah budak. Dis ya.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya ketika ingat sejarah bapak-bapak ibu-ibu sekalian, Rasulullah itu dimusuhi Abu Jahal tentang dakwah mengatakan Allah itu sebagai Tuhan atau tentang lain. Ternyata Abu Jahal yakin Allah itu adalah Tuhan. Oh ya, ketika kita iman luasnya Al-Quran, mereka mengatakan kami membuat patung berhala ini pada dasarnya umat oya kami sembah. Tapi Oya sebagai perantara mendekatkan diri kepada Allah. Berarti Abu Jahal Abu Lahab ini yakin dia Allah itu sebagai Tuhan. Cuma dia campur. Kena ulama-ulama tuh. Dalam ini sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dari Mekah bukan karena dakwah Allah itu sebagai Tuhan. Oh ya, kitab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pengonan Abu Jahal Abu Lahab kurang tak Rasulullah. Oh ya kaki kita kami tengkuni ngai rasa. Oh ya bapak-bapak ibu. Keberapa protes-protes dana desa pindah kakak. Saya kami ya. Nggak coba ya di sini ya. Etok ne. Dan barang-barang yang mau berdiri di tukang-tukang protes ganti utas dia. Bahkan tanpa pikir-pikir ganti kita berguna-guna beli tanah kubur ke diri jadi sama kubur umum ya teh. Yo saya karena sejarahnya memang seperti itu. Jadi Abu Jahal ini sebelum Nabi Muhammad berdakwah, wemu kuna kena ewas di kampung apa? Kuna kena ewas. Sehingga pada saat Oya Abu Jahal dan kawan-kawannya itu boleh dikurangi timbangan. Ya, kita si pedagang-dagangnya hati-hati dikurangi. Nah ini tentu gak ada kurangi timbangnya. Timbangnya Ustaz, Ustaz wah. Oya Z pada kamu ya. Nah ini sekilo tentu, cuma kurang lawan. Kurang. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan, salah satu program andalannya mengurangi timbang. Ya, Nabi Muhammad ini ini dikurangi timbangan, boleh di. Kena Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan, kencai ini Abu Muhammad dibangkrut. Ya, kekona aku kita digerak kok. Bisa, betul. Kemudian selanjutnya cuma benar tidak ada bilai. Karena lahir anak benar, Oya main bersut kita usaha ini bengis arah pengonan. Pengon ya pas solo kembali sekali kira kan? Indonesia kipas. Aku nilai bahasa ya, nggak kira dia bodoh-bodohan gitu. Yang jelas orang jahiliyah gara peka. Sebab jema peka gara pada dia. Ya rumusnya. Karena jema peka, oya kode dia mesti. Sini lah, pasti pepekaan. Jadi jahiliyah. Jahiliyah ini Abu Jahal yang kira ini baik. Abu Lahab, Abu Rokok dimasuk. Abu Jahiliyah ini, Abu Jahal ini kejelasan masih lebih. Abu Jahal ini umat kodi Nabi. Sudah hamil, tapi bukan pun. Abu Lahab sebut. Oh ya, sebenarnya kita terjemahan bahasa Gayo pun. Oh ya, wure. Sebab apa nih Nabi Muhammad ini paling ujak, paling busu. Abu Lahab di atasnya. Abu Lahab. Jadi hadirin yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Gayo ini setiap paman terima pun. Padahal dalam kita pergi, ya kita renungi, kita pikiri betul-betulnya guna sebagai pedoman buat murid masing-masing. Gara daya tanula aku mau, emang kau pergi kau cerak guna, ya tak boleh dah masuk. Padahal si cerak ada pedis, si cerak ada pedis, satu sama kita ni, wah. Cuman karena ceramah terus mungkin boleh bergerak satu yang mewakili.
Nah, jadi hadirin yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kahe kita pengen urung-urung mengenai maulid. Jadi maulid ini sebelum terjadi maulid ada keadaan jahili. Rumi nusib tan sobo ya ibeli. Cinta. Jadi begitu ada duit dia berjudi. Begitu ada duit dia berkeroak. Menyelamatkan anak yatim gede karena mengingati maulid anaknya jadi yatim cuma mau lagi kan ya. Nah ini hadirin yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya nanti mehe arah hikmah. Kalau kita susah bersabar, kalau kita senang bersyukur. Dan benar cara senang ini bersabar. Geredai cerita kesusahan itu cuma. Rupanya kena menurut ahli psikolog. Kita cerita masalah itu cuma. Oh ya masih betul-betul memang saya mati yang tiga bisa 10%. Karena 10 masalah betul-betul kena hati gitu. Sisi wah alhamdulillah cukup. Karena merasain. Rupanya saya muridnya dirinya. Oh ya tadi kalau ada masalah jangan langsung cari orang lain. Butuh dilaporkan masalah. Sebab bagi Allah Subhanahu wa taala tidak betul di masalah bagi Allah itu ujak. Laporan itu juga masalah ujak jadi kul. Ayat dilapor manusia. Tapi kalau dilaporkan kepada Allah masalah besar. Kemudian Rasulullah SAW urun kita peti dan kita tulis sejarah bahwa Rasulullah ini dilahirkan tahunnya adalah tahun gak. Arang kanak kuliah Pak Eva. Kenapa Rasulullah SAW dilahirkan tahun gajah? Kenapa ini? Oh ya, wintak umat tahun kambing. Oh ya, tahun kambing atau ya ini? Karena itu ya dinamakan dengan tahun gajah karena Abraham ini ingin menyerbu Ka'bah dengan tentara bergajah. Waktu ya jarang motor itu gajah pakai. Hanya sebabnya Abraham ingin menghancurkan Ka'bah. Sebab mereka saya gereja di kampung itu. Dia orang Arab. Ya, bukan kain kone orang Arab itu Muslim. Sebab mereka ini untuk menyaingi Mekah, menyaingi Ka'bah. Sebab Ka'bah ini dari dimangge. Mereka guna cara gereja kul dimangge, lupa dimangge dimangge. Renang hati oya dan kumpulkan tentara ingin menyerang Ka'bah. Oh ya ada sejarah pesawat tempurnya itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirim gerai burung apa? Wilayah alam tarakai bapak alam bukan di ashabil fil. Ya surat al-fil. Surat gajah al-fil ini artinya surat gajah. Jadi begitu sampai batas Webina nih, ala itu kita kira-kira ke Mekah sebelah dari Aziziyah gitu, sebelah kuat. Tapi ketika berkemah sebelah kiri. Ada sebuah tempat berada Yone perbatasan antara Mekah dengan Aziziyah. Yone lah tentara Abraham ini tipu. Ada kita ini manuk ni ada gaya Ababil ini di kerajaan zaman manuk gereja jauh. Dia mengambil batu dari situ. Membutuh kedebitan guna membutuh seperti kedewasaan Al-Quran kashabil makhluk. Jadi seperti daun yang dimakan ular. Jauh yang dulu. Jadi dia pada diri yang mulia cuma kapiru hari ilmu yang kaya itu serah pesawat Kongo. Nah orang kapiru Al-Quran mau menjadi pelajaran bagi. Nah, hadirin yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kejadian-kejadian sehingga dinamakanlah waktu Rasulullah SAW lahir ini dinamakan dengan tahun gajah. Sebelum Rasulullah lahir, ada kejadian.
50 hari sebelum Rasulullah lahir, kira arah gale istana di Romawi. Sini pe arah poin-poinnya nih. Istana Romawi ini 50 hari sebelum lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oya tiang-tiangnya mentau. Kemudian Iran atau Persia, tengah negara Syria Iran, negara Iran. Oya arah-arah 1000 tahun kita mati. Karena orang Majusi, oya agama rarasma. Sehingga pada saat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rara ini mati. Kemudian yang terakhir, patung-patung berhala, siara ikat bahu menentau. Inilah tanda-tanda bahwa akan lahir seorang nabi. Kemudian terus menerus hadirin yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam genap di umur 40 tahun, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang nabi. Oleh sebenarnya keadaan jahiliyah ini kurang lebih memang setiap gaib dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini jahiliyah ini pasti alam. Kita di Rasulullah ngambil 15 abad dari dia. Gaib kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita ternyata memang ingin selamat, tidak lain tidak bukan dengan semangat Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita baca sekarang. Karena istilahnya api-api itu cuma kita pengen sejarah-sejarah Nabi. Nah, kita pengen kita perdengarkan karena karton-karton mengenai sejarah Nabi. Ini anak-anak perlu kayak ditonton nih. Kati masuklah dalam pemikirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai contoh suri taulah. Jadi di umur 40 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengasingkan diri. Ya tadi kita akhir zaman ini ada waktunya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti suatu zaman sendiri-sendiri lebih baik daripada bersama-sama. Ini zamannya. Sesering lebih jauh daripada urut. Aneh rasa silu hadirin yang mulia. Jadi kita ngumpul mutabah musuh. Seharusnya semakin sering kita silaturahmi, mutabah sendiri itu. Ya zaman bersilu, gati kita ngumpul, gati kita bersilaturahmi, musuh hadirin. Mungkin inilah hadis ini bahwa nanti suatu zaman sendiri-sendiri jauh lebih baik daripada bersama-sama. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena derene hengonnya kezaliman, cuma beneng HL lebih seru dimarawan, budak tidak sama haknya dengan orang merdeka. Kemudian bangsawan berbeda dengan rakyat jelata, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ini tidak adil. Dia mengasingkan diri, namanya tahanus. Tahanuslah di gua Hira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tahanus ini, ada kata Rasulullah dibuatnya tahanus. Jadi tahanus sendiri rupanya ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pakaian ajaran Nabi Ibrahim sekarang kita istilahnya kesusahan, kita pikiri kebersihan jiwa, kebersihan hati, mengasihkan diri dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turunlah malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Diulang Jibril, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Depan dia aku baca. Diulanginya lagi, Iqra ya Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad dipeluk. Yulid di Nabi, Yulid di Jibril. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ketakutan. Sehingga dia membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teriwe ulah kumah. Ini hadirin yang mulia yang dirahmati Allah, berjalan bertangga. Ulah kumah dalam keadaan teriwe sebab gerti hehan si biah dina.
malaikat ke jin ke han ke, dan dia belum pernah bertemu malaikat Jibril. Begitulah rumah ketua pintu engone tu rumah itu kene, maka kene para ulama begitu dia melihat wajah istrinya setengah ketakutan Muhammad itu lahir. Luar biasa Khadijah. Ketika dia yang mulia, belum kita ke kantor, belum kita kumpul, belum kita kumpus, kering kita impus, lah kita rumah, demur pasti rumah ini, apa saja. Wah beda. Rugi kita berjualan di pajak pagi, ini kita laporan bupati rumah ini. Ya manusia rugi dan jualan saja. Oh ya jawabnya anak, oh ya ketiawan dong. Oh ya, gitu kira kami mangkuk kira di kami. Nah ini adalah Khadijah. Jadi ibu-ibu contohkan Khadijah ini. Usahakan ke kami susah dan kemon wajah me, ayam kurang ini usahakan. Akhirnya bercerak kamu buka berketi, ayam kurang ya nih. Begitu Rasulullah SAW tidur, pikirlah. Setelah diselimuti Rasulullah zamiluni, selimutilah saya karena sejuk. Sebab ibadah negeri, sejuk apa yang dia mulia. Ibadah negeri untuk saya rupanya ya. Jadi pergilah dia ke seorang pendeta dari Waraqah bin Nawfal. Udah begini kejadian. Hak perasaan biasa dia. Kene Waraqah bin Nawfal itu namus ini artinya malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Musa. Sesungguhnya kalau sekiranya saya hidup dengan umur saya masih panjang, saya akan mengikut Muhammad dan saya akan berjuang dengan dia. Demi Allah, dia akan diusir oleh umatnya. Apakah dia akan diusir? Kene Waraqah bin Nawfal menjawab, semua orang yang didatangi oleh namus atau malaikat Jibril akan diusir dan akan disalib. Ini rumus. Dengan berdakwah, dengan tugak kona fitnah. Rumus. Dengan berkekuatan kampung ini, Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yang Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim itu di akhirat seperti jari telunjuk jari tengah. Jadi dengan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memang dengan peringatan Maulid ini, mari sama-sama kita usahakan untuk menyantuni anak-anak yatim. Nah ini salah satu program ya Pak. Karena ketika ingin dihaji hari ini, karena Maulid Nabi yang pertama diingat adalah anak yatim. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun yatim. Kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 6 tahun, maka beliau menjadi piatu. Pada saat ziarah, hitung umur bapaknya, itulah gede dari abuah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibunya meninggal dunia. Nah, jadi inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata hikmah sibuk kita angkat dari yang mulia. Rupanya masalah dunia ini umat kita punyanya. Jadi kesimpulannya, bahkan orang yang terbaik Habibullah Ghalib, pilihan Allah, kekasih Allah, ini ini sudah diuji dengan berbagai macam. Seharusnya kita pikir-pikir, seharusnya Nabi Muhammad ini kan ayahnya raja, mamanya raja, tinggal di istana. Karena orang yang terbaik, ternyata yatim, malayanya yatim piatu. Kemudian AKE, dile, 2 tahun kakeknya meninggal dunia. Maria pindah kuwe, Abu Talib miskin.
Sehingga Rasulullah SAW buat nurus kambing di ahli Mekah, penduduk Mekah. Jadi hajat memang hadirin yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita angkat hikmahnya, tidak susah murid kita jangan berkecil hati. Karena Rasulullah SAW susah. Karena kena para ulama kemudian kena para ahli. Salah satu tanda-tanda orang besar itu biasanya hidupnya dari kecil biasanya susah. Kayak menjadi makbul susah dari dasar. Baik, misalnya model Soekarno, Soeharto, kemudian Husni Mubarak dan presiden-presiden di mana banyak mesti ini. Kita ukur sejarah termasuk pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Gayo ini, kita ukur sejarah rata-rata sebagainya. Membuktikan anak bahwa kadang-kadang sesuatu yang tidak kita suka, hikmahnya ada di baliknya. Nyanyi itu kadang-kadang kita sedih, tak kita nyanyi. Boleh saja buat nyanyi itu, keselamatan bagi kita. Sebab kali kita nyanyi tiba-tiba banyak ahli yang mulia. Waktu nyanyi anaknya jero.